Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penegak bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang harus bekerja. Harus bekerja. Artinya dengan bekerja itu lalu mendapat gaji, mendapat upah, dan itu dipakai untuk hidup. Walaupun sekarang ini terasa berat, terasa sulit, karena ekonomi dunia ini juga tidak baik-baik saja. Artinya bahwa ketika orang bekerja mendapat upah, maka upah itulah yang dipakai untuk hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. Dalam perjalanan waktu, tentu saya yakin para orang tua khususnya memikirkan paling tidak tentang anaknya. Ya, lalu mulai menabung, mengumpulkan harta benda, ya, yang terkenal dengan nama warisan. Ya, pasti itu terjadi. Ya, sah-sah saja, benar-benar saja. Karena mengumpulkan dengan harta, menabung, dan sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, itulah cara pikir orang dunia, kita-kita ini saat ini.
Maka Yesus sangat tegas sekali tidak menyalahkan orang dalam contoh ini tentang mengumpulkan harta ini. Karena dia bekerja dan bisa mengumpulkan. Maka Yesus menegur dengan kata ketamakan. Ya, ketamakan. Apa itu ketamakan nanti bisa lihat di Google ya. Tapi paling tidak merubah orientasi dari cara pikir dalam orang yang dicontohkan. Mengatakan bahwa dengan kekayaanku, aku bisa nyaman. Aku bisa hidup. Tenang saja jiwa. Nanti bisa bertahun-tahun. Konsep dari mengumpulkan harta untuk hidup. Ketamakan itu sendiri adalah hal yang buruk. Yaitu, bahasa agak kasarnya itu rakus. Pokoknya mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Untuk kenikmatannya. Dan itulah yang terjadi kalau betul tidak bisa mengelola harta benda yang dikumpulkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa hidup manusia bukan ditentukan oleh kekayaan yang dikumpulkan. Kebahagiaan itu bukan terjadi karena banyaknya harta. Ada istilah hidup dalam sangkar emas. Ada orang yang begitu kaya dan ketika sakit semua harta bendanya habis dan tidak sembuh. Maka Yesus mau mengatakan hidup manusia itu tergantung pada kehendak Allah. Maka apa yang dikatakan hendaklah kamu kaya di hadapan Allah. Karena Allah itu yang menciptakan manusia, Allah yang merencanakan hidup kita, dan Allah yang memberi umur pada kita. Bagaimana kaya di hadapan Allah? Maka saudara-saudara yang terkasih, banyak contoh-contoh konkret yang ketika kami para romo atau siapapun ya, Anda sedang melayat atau berduka, itu cerita keluarga, selalu muncul cerita, oh bapak ini, romo ramah, dengan kami anak istri itu menyapa, nanti ketemu dengan umat yang lain, oh bapak ini rajin ke lingkungan, siap melayani, nanti kalau ketemu dengan karyawan, mengatakan bahwa selalu kami disapa, diorangkan. Inilah kaya di hadapan Allah. Inilah harta yang dibawa dalam perjalanan hidup kekal. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, sah-sah saja kita menjadi pengumpul harta, kaya, tetapi pusatnya bukan di kekayaan itu. Tapi bagaimana dengan kekayaan itu kita juga banyak berbuat baik seperti Tuhan lakukan. Tuhan memberkati.